Halo semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Berjumpa lagi dengan saya, Tiren Kristi, dalam acara belajar kewirausahaan pada hari ini, Kamis 26 Mei 2022. Oke, di sini saya tidak sendirian nih teman-teman. Di sini sudah hadir narasumber kita yang keren, yaitu Teh Siti Nurul Fatimah sebagai narasumber kita untuk acara belajar kewirausahaan pada hari ini. Tentu saja untuk topik pembahasan kita pada hari ini adalah pemasaran online. Langsung saja kita sapa dulu nih Teh Siti Nurulnya. Halo Teh Siti Nurul, gimana nih kabarnya? Halo, Teh Iren. Alhamdulillah baik. Teh Iren gimana kabarnya? Oke, aku juga baik nih Teh. Kesibukannya ada apa nih Teh hari ini? Nggak ada sih, karena tanggal merah juga ya, paling rebahan aja gitu. Oke, mungkin karena nggak ada kesibukan, kita ajak dulu nih ngobrol-ngobrol mengenai kewirausahaan, khususnya pemasaran online. Kita langsung masuk aja ke pembahasan kita. Sebelumnya aku mau nanya nih Teh, untuk pemasaran online itu apa sih? Iya, mungkin teman-teman yang nonton juga udah pada tahu ya, pemasaran online atau internet marketing ini adalah bagian pemasaran yang paling menarik dan sangat pesat perkembangannya gitu ya. Pemasaran online ini pada dasarnya adalah kegiatan pemasaran yang dilakukan secara online melalui penggunaan teknologi internet. Dan semuanya pasti udah memakai teknologi internet kan ya. Nah, pemasaran online ini nggak hanya iklan yang kita suka lihat di website aja, akan tetapi banyak jenis lain seperti email, produk periklanan, terus copywriting, dan jejaring sosial lainnya. Nah, setiap aspek pemasaran online ini digital yang berarti bahwa pemasaran online ini adalah informasi elektronik yang ditransmisikan pada komputer atau perangkat sejenis, meskipun secara alami dapat mengikuti dengan iklan offline tradisional dan penjualan. Oke, lalu kenapa sih kita harus menggunakan pemasaran online daripada pemasaran secara langsung? Nah, justru karena pemasaran online ini banyak manfaatnya dan keuntungannya. Yang pertama ada kita dapat langsung memperbaiki atau mengubah baik grafis maupun kata-kata ketika terjadi kesalahan pada pemasaran iklan atau segala jenis kegiatan pemasaran yang tidak bekerja dengan baik. Dan melakukan itu semua dengan cepat tanpa ada masalah. Yang kedua, pemasaran online ini memungkinkan untuk menargetkan demografis tertentu seperti halnya jenis kelamin, usia, dan lokasi. Nah, yang ketiga, begitu banyak media pilihan ketika kita memutuskan untuk melakukan pemasaran online, dapat menggunakan suara, video, blog, media sosial, dan newsletter yang sedang berlangsung, dan masih banyak lagi. Oke. Lalu untuk keuntungan dari pemasaran online sendiri ini Teh, itu ada apa saja sih? Oke, ada juga keuntungan dari pemasaran online ini. Yang pertama, kita tuh tidak perlu memajang barang secara fisik. Cukup menyediakan katalog atau daftar barang serta deskripsi singkat mengenai masing-masing barang tersebut. Nah, kita juga tidak perlu memiliki banyak karyawan penjual. Kita hanya perlu karyawan yang menangani pemesanan secara online atau admin yang menangani pengiriman barang. Yang kedua itu, jika kita menjual barang secara online dengan menggunakan website sendiri, sistem manajemen website menyediakan sistem pengelolaan barang dan pergudangan. Kita dapat dengan mudah melihat stok barang. Kita juga dapat menjual barang berdasarkan pesanan. Nah, hal ini akan mempermudah kita mengelola barang dagangan. Yang ketiga, kita tidak perlu khawatir bahwa banyak pelanggan yang tidak terlayani karena sistem komputer akan menampung semua pesanan. Nah, kita hanya perlu melayani pelanggan yang akan melakukan pembelian. Yang keempat ini, berjualan melalui website membantu kita untuk melakukan riset pasar mengenai produk-produk yang banyak diminati, misalnya dengan melihat kata kunci yang mereka cari di website. Hal ini akan membantu kita merencanakan strategi yang tepat untuk meningkatkan penjualan. Yang kelima, biaya pemasaran juga relatif
murah. Pemasaran dapat digunakan dengan memajang produk di website sendiri atau website pihak lain melalui agen pemasaran online. Nah, kita bisa memanfaatkan website atau blog secara gratis dan dari website tertentu. Yang selanjutnya ini eh, internet tersedia untuk diakses setiap saat ya tentunya. Pelanggan dapat mengunjungi website tempat kita memasarkan produk kapanpun dimanapun selama mereka mendapatkan akses internet. Oke, banyak banget ya teman-teman keuntungan serta manfaat dari pemasaran online yang sudah Teh Nurul sebutkan tadi. Selanjutnya, apalagi sih yang perlu kita ketahui mengenai pemasaran online selain yang tadi sudah Teh Nurul jelaskan? Nah, kita juga harus tahu komponen pemasaran online agar pemasaran yang kita buat sukses. Adapun beberapa komponen dari pemasaran online ini, yang pertama konten marketing. Nah, konten marketing ini merupakan alat untuk menarik prospek atau pelanggan potensial ke website kita, e-commerce, dan blog. Nah, bentuk dari konten ini bisa berupa artikel, blog, how-to, e-book, presentasi, video, dan audio. Selanjutnya ada search engine marketing, yaitu kunci penting terkait produk yang sebaiknya merujuk ke informasi di website kita. Yang ketiga ada email marketing, yaitu fungsinya untuk menjaga hubungan baik dengan klien atau prospek bisnis. Yang keempat ada online public relation atau PR. Nah, kegiatan PR ini menggunakan internet sebagai media komunikasi. Media internet ini dimanfaatkan oleh PR untuk membangun merek atau brand dan memelihara kepercayaan publik. Strategi online PR adalah membidik website, berita, dan komunitas online yang berorientasi khusus. Yang selanjutnya ada sosial media marketing. Nah, ini tuh sebuah media online dengan para penggunanya dapat mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Selanjutnya ada online advertising, yaitu metode periklanan dengan menggunakan internet dan World Wide Web atau WWW dengan tujuan menyampaikan pesan pemasaran atau promosi untuk menarik pelanggan. Yang selanjutnya ada website yang sudah tadi kita sebut-sebut ya, itu tuh media promosi yang paling populer. Yang selanjutnya ada conversion, yaitu merupakan teknik memetakan kunjungan sebuah website atau toko online. Nah, hal-hal tersebut harus sangat diperhatikan karena memang dapat menunjang pemasaran yang kita buat agar lebih menarik pelanggan. Wah, dari penjelasan Teh Nurul tadi, dapat kita simpulkan nih teman-teman, pemasaran online bukan sekedar mengupload konten saja nih. Lalu Teh, kita ada pertanyaan lagi nih. Apa strategi yang dapat menarik calon pelanggan dari pemasaran online sih? Tentunya kita tahu ya, kalau pelanggan itu merupakan bagian penting dalam pemasaran. Maka kita harus memberikan perhatian kepada pelanggan yang merupakan suatu keharusan nih bagi para pemasar. Strategi yang harus dilakukan untuk menarik calon pelanggan ini adalah dengan menawarkan harga yang bersaing. Nah, kemudian menciptakan dan menawarkan produk-produk baru yang tentunya unik, kemudian melakukan promosi dengan berbagai media seperti teks, audio, gambar, dan video. Nah, selanjutnya juga memperhatikan mereka dengan memberikan layanan khusus seperti keanggotaan dalam toko online ya, untuk membantu para pelaku penjualan online dalam mendapatkan perhatian dan kepercayaan dari calon konsumennya. Oke, untuk pemasaran online itu sendiri gimana sih cara kerjanya? Nah, untuk meraih kepercayaan dalam online marketing ini, kita perlu menampilkan semacam pembuktian atau testimoni dari beberapa pihak terkait produk atau jasa yang kita tawarkan. Testimoni ini sangat diperlukan agar calon konsumen dapat percaya untuk menjadi konsumen kita. Selain itu, cara mendesain website atau blog untuk menampilkan toko kita secara online harus lebih menarik, menampilkan beberapa gambar atau foto yang berhubungan dengan produk atau jasa yang kita tawarkan adalah sebuah keharusan. Dan dipastikan gambar-gambar yang ditampilkan berkualitas baik serta informasi yang ditampilkan lengkap. Dalam online marketing juga bahasa periklanan dan desain website atau blog ini merupakan salah satu faktor untuk mendapatkan pengunjung lebih dan meningkatkan pelanggan.
Oke, mungkin untuk yang terakhir nih ya, Teh. Boleh dijelasin nggak sih mengapa saat ini pemasaran online lebih direkomendasikan daripada pemasaran secara tradisional? Nah, yang kita tahu bahwa sekarang zaman ini serba digital ya, maka dari itu kita perlu menyeimbangkan dengan teknologi. Selain itu, banyak keuntungan dari pemasaran online yang sebelumnya sudah disebutkan. Pemasaran online juga mudah dan fleksibel. Lagi pula saat ini semua orang pasti menggunakan gadget atau selalu online gitu. Maka dari itu, hal itu memicu bahwa pemasaran online akan lebih banyak pelanggan dibandingkan secara tradisional. Oke, mungkin, aku mau ngucapin terima kasih dulu nih ke Teh Nurul selaku narasumber kita pada sore hari ini, yang telah bersedia meluangkan waktunya dan, memberikan informasi mengenai pemasaran online ini. Lalu untuk pemirsa, menurut informasi yang saya dapat, memang pemasaran online ini sangat membantu para pelaku usaha ya, memudahkan dalam promosi untuk jangkauan yang luas juga. Nah, banyak sekali pelajaran yang kita dapat pada hari ini. Sampai di sini kebersamaan kita. Sampai bertemu kembali di acara talk show selanjutnya, di berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih, Teh Nurul. Terima kasih Teh Ire. Dadah.